Halo, selamat malam sahabat horor mania. Di sini saya akan menceritakan pengalaman horor saya sekitar 5 bulan ke belakang kurang lebih, saat belanja ikan malam hari. Itu kejadiannya di, bisa saya sebutin lah ya, lebih rincinya, di Kabupaten Bogor. Nah, waktu itu awal ceritanya, saya dengan teman saya sedang belanja ikan di tempat biasa lah, di tempat kami. Dan saat itu, saat malam tiba, kami emang dapat ikan di si tempat kami biasa belanja. Tapi ada satu item saat itu yang kurang, mengharuskan kami berjanjian dengan tengkulak lain, sebutlah tengkulak lah. Saat itu malam menunjukkan pukul 11 malam, kurang lebih kami berdua menuju ke tempat lokasi. Sebelum ke tempat lokasi, kami pun sudah berjanjian terlebih dahulu dengan tengkulak tersebut. Taruhlah si A tengkulaknya, kita sebut si A aja, kita samarkan. Lalu setelah kita janjian, oke lah, kita berangkat menuju lokasi tersebut, karena emang tengkulak tersebut kita pun baru kenal dari salah satu rekan kita juga, tengkulak yang ada di Bogor sana. Singkat cerita, setelah janjian dan setelah kita belanja ambil barang di tengkulak yang biasa, lalu kita meluncur ke rumah si tengkulak A tersebut. Selama di perjalanan, saya dan teman saya memiliki feeling yang kurang enak. Entah kenapa, tiba-tiba malam tersebut menjadi seperti malam yang sangat tegang. Tidak seperti biasanya saya berbelanja malam hari dengan teman saya mempunyai perasaan tersebut. Perasaan yang emang setelah berangkat dari si tengkulak yang kami biasa itu, perasaan itu kayak nggak enak. Saya pun ngobrol dengan teman saya, J, perasaan maneh ngeunah teu? Dan dia jawab pun gini, sama orang-orang oge teu geunah rarasaan teh, ting kunaon kebiasaana kieu. Udahlah, singkat cerita, kami pun akhirnya jalan ke tengkulak tersebut. Selama di perjalanan, kami menemui hal-hal yang ganjil yang menurut kami itu di luar akal sehat manusia. Yang pertama, motor kami tiba-tiba mati, entah kenapa. Dicek bensin full, dan motor pun setahu saya motor sehat, bukan motor sakit dan bukan motor manja juga. Dan saat mati pun itu bukan di tempat keramaian, tetapi di kanan kiri itu masih perkebunan seperti kebun karet dan kebun singkong lah, kurang lebih di daerah Kabupaten Bogor tersebut. Dan pada saat itu kami pun mau tidak mau mendorong motor tersebut untuk mencari bengkel. Dan setelah kami menyusuri jalan, tidak ada bengkel yang buka, karena emang waktu tersebut menunjukkan jam 12 malam. Dan pada akhirnya saya pun berinisiatif untuk kita coba dah selah lagi motor
atau kita starter deh. Dan ajaibnya itu motor saat starter bisa hidup lagi. Dan kami pun alhamdulillah deh motor bisa hidup lagi. Ya, dan akhirnya kami pun jalan lagi. Dan selama di jalan menuju si Tengkulak A tersebut, kami pun sebenarnya banyak melihat kanan kiri itu yang aneh lah. Seperti ada yang pohon bambu rusak bunyi. Cuman ya istilahnya kami pun tidak banyak dengean Sunda nama, karena emang kita lebih fokus untuk mencari ikan tersebut. Dan pada satu daerah setelah memasuki daerah kampung si Tengkulak A tersebut, kami pun mengalami kejadian yang sangat aneh menurut kami. Kejadian tersebut pertama, kita sudah diserlok oleh si Tengkulak A tersebut, dan kita pun meluncur ke lokasi, dan lokasi pun telah dekat. Setelah dekat ke rumah si Tengkulak A tersebut, kita pun mengalami kejadian yang menurut kami berdua pun aneh. Kami melihat arah ke rumah Tengkulak tersebut itu kanan kiri kuburan yang sangat besar. Dan saya pun bertanya dengan teman saya, "J, yakin teu maneh ka dieu arahna?" Bener cuk, ieu lokasina di dieu kok, cenah di dieu pan aya jalan. Asup ka dieu jalan, cenah gaya jalan. Tapi yang kami lihat berdua itu bukan jalan, melainkan kanan kiri untuk ke rumah si Tengkulak A tersebut kuburan. Dan kami pun akhirnya mencoba untuk istirahat dulu deh, cari tempat yang terang dulu deh, kita ngerokok sebatang dulu untuk menenangkan pikiran kita, karena mungkin kita capek atau apalah. Dan setelah merokok sebatang, kita coba lanjutkan jalan lagi untuk ke Tengkulak A tersebut. Dan ajaibnya, setelah kita melewati tersebut, itu ternyata tidak ada kuburan sama sekali. Yang saya lihat kembali itu hanya kebun singkong. Kanan kiri itu kebun singkong, tidak ada kuburan. Dan akhirnya saya pun sampai ke si rumah Tengkulak A tersebut. Dan si Tengkulak A tersebut itu sudah menunggu di depan rumahnya. Tapi yang saya lihat pertama itu dia napak enggak. Dan saya berbicara dengan teman saya tersebut, "J, napak tuh eta?" Dan si J pun menjawab, "Napak cuk." Oh alhamdulillah, berarti orang nih, bukan aneh nih ya. Dan singkat cerita pun kami pun akhirnya berbelanja, sudah menemukan barang yang kami cari tersebut, yaitu ikan lah, taruhlah ikan cupang, karena profesi saya pun sebagai penjual ikan cupang. Dan setelah berbelanja, selesai packing dan lain-lain, kita pun bersiap untuk meninggalkan rumah Tengkulak A tersebut. Tapi sebelum meninggalkan rumah Tengkulak A tersebut, kita pun mengalami kejadian yang aneh lagi bagi saya. Tiba-tiba di depan rumah Tengkulak A tersebut kan emang terdapat pohon rambutan lah, kalau nggak salah itu rambutan. Dan di atas pohon tersebut seperti ada yang duduk, karena
salah satu dahan tersebut, saya merinding tuh cerita ini, mendoyot turun ke bawah. Padahal di situ itu emang nggak ada angin, nggak ada apa, tapi turun ke bawah. Dan di sampingnya itu daunnya tuh gerak sendiri. Dan saya pun dengan si EG lah, teman saya tidak banyak bicara lah, karena emang kita baru juga ke daerah situ dan kita juga baru kenal tengkulak tersebut. Ya udahlah, J, kita pulang aja. Oke deh. Dan sampai akhirnya kami pun pulang ke rumah. Alhamdulillah sampai rumah dengan selamat. Singkat cerita lagi, minggu depan ya kita pun belanja ke tempat si tengkulak tersebut. Tetapi kali ini saya tidak berani untuk ke rumahnya, dikarenakan emang kejadian-kejadian ganjil yang saya alami saat menuju rumah tengkulak tersebut. Dan akhirnya saya pun COD, bahasanya COD lah, bahasa gaulnya. COD di salah satu tempat nasi goreng di gang sebelum rumah tengkulak tersebut. Akhirnya kita pun janjian dan telah setuju lah, istilahnya kita janjian, dan dia pun datang, saya pun datang. Saya telah menunggu sekitar 10 menit. Akhirnya datang, dan si tengkulak tersebut nanya ke saya, "Om, kenapa nggak datang ke rumah, Om? Kemarin kan datang." "Ah enggak teh, kita lagi emang buru-buru, kita mencoba untuk supaya enak lah kasih teteh tersebut, karena emang tengkulak tersebut teteh-teteh." Dan akhirnya si teteh pun nyotok begini, bilang, "Om, ningali naon cenah, ningali naon." Dan saat dia nanya gitu, otomatis saya pun menjawab pertanyaan tersebut dengan jujur. "Teh hapunten nya, sate acana ieu mah abi sareng EJ teh sate acan kabumi teh ningal kuburan ageng. Di mana, Om?" cenah kata si tengkulak tersebut kepada saya. Dan saya bilang lagi, "Itu teh yang sebelum masuk ke gang teteh, itu kan sebenarnya kebun singkong, tapi saya ngelihat itu kuburan teh, kuburan gede, pemakaman umum." Dan si teteh pun akhirnya membuka lah cerita semua dari situ. "Om cenah, Om teh lain jalmi kahiji anu kieu teh cenah. Sate acana mah kantos Om cenah, beberapa kali cenah anu biasa belanja ka eta wengi teh teu wantuneun cenah ka bumi." Saya tanya, "Kenapa teh?" "Ya sama lah kayak Om cenah, si Oma masih mending," katanya begitu. Ada waktu itu katanya si tengkulak dari Depok kalau nggak salah tuh, itu ditampakin, gila, ditampakin dan si teteh ditampakin tuh kayak manusia berbulu lebat, jangkung. Saya merinding banget nih cerita. Jangkung gede, mata merah. Dan si tengkulak tersebut akhirnya tidak pernah mau datang malam-malam ke rumah si teteh. Itu salah satu yang mungkin paling horor pada si teteh, karena emang si tengkulak tersebut itu telah istilahnya kurang sopan di kampung orang. Di kampung orang ya kurang sopan lah dia, karena kencing sembarangan gitu. Kencing sembarangan di di kampung orang, dan istilahnya kencing di kebun gitu. Emang bukan bagi kita itu kebun, tapi bagi makhluk-makhluk gaib atau lain mungkin itu bisa jadi rumah dia atau apa macam-macam lah. Dan singkat cerita kembali pun si teteh pun berkelakar gini, "Om, sakali mah pasti emang gitu cenah, tapi kedua kalian ketilu kalian moal deui." Tapi ya alhamdulillah, setelah saya beberapa kali mendengar cerita si teteh tersebut, saya beranikan diri untuk situ ke rumah si teteh malam-malam, dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dan setelah saya berbicara kembali dengan si teteh dan suaminya,
ternyata di situ tuh bekas apa ya istilahnya itu, kampung Jawara lah kurang lebih ya. Mungkin yang saya dengar tuh kampung Jawara yang udah pada dimakamin gitu, istilahnya pembuangan ini kayak Jawara dulu yang di kalah duel atau apa dibuang ke situ. Itu mungkin ceritanya seperti itu yang saya dapat dari sumbernya langsung si teteh tersebut. Mungkin sekian cerita dari saya, cerita horor yang pernah saya alami saat belanja ikan cupang malam hari. Ya mohon maaf bila mana ada kesalahan kata ataupun kata yang tidak kurang mengenakan untuk didengar bagi para penonton sekalian, dimohon dimaafkan. Ya mungkin begitulah. Oke, rekan-rekan pendengar cerita horor semua, ya terima kasih telah menyaksikan video ini.